Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, dan tentunya saya berharap kita semua tetap dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, dalam kesempatan sore hari ini, saya saat ini berada di tempat atau di salah satu kelurahan yang begitu banyak menyimpan sejarah. Di sini saya bersama salah seorang masyarakat Kelurahan Dembe 1 yang juga beliau adalah salah satu juru pelihara dari situs Masjid Ju Panggola atau yang sering disapa dengan Makam Raja Ilato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lolo habari? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi Pak Kadar, sebagaimana sudah dalam pembuka tadi, saya sedikit menggali informasi terkait dengan adanya makam daripada aulia yang sangat terkenal di Provinsi Gorontalo ini, yaitu Makam Raja Ilato atau Ju Panggola. Jadi kira-kira kami ingin menggali bagaimana sosok dari Ju Panggola atau Raja Ilato ini. Iya, memang kalau mau menggali sejarah yang ada, banyak persepsi masyarakat atau beberapa pendapat atau cerita-cerita dari masyarakat. Namun yang sering kami sampaikan sebagai juru pelihara itu ada dua versi mungkin. Yang pertama itu menurut skripsi dari Bapak Suwardi Bayi yang pernah kami lihat, bahwa beliau ini adalah salah seorang raja Gorontalo yang kalau dari sejarah itu bahwa beliau adalah salah seorang raja keturunan dari Sultan Amai. Beliau adalah Sultan Matulula Keke. Nah, kalau seandainya itu versinya, maka yang diceritakan itu adalah tokohnya, tokoh sebagai seorang raja Gorontalo pada saat itu, yakni di tahun 1550 sampai 1585 itu pemerintahan beliau, Pak. Jadi harus seperti itu. Nah, Raja Ilato berarti dia seorang keturunan raja ya. Mungkin sudah sampaikan tadi bahwa Raja Ilato ini keturunan dari Sultan Amai, pada tahun 1550 sampai 1585. Nah, dari berbagai cerita yang ada, Pak Kadar, bahwa seorang raja ini, seorang Raja Ilato ini yang dikenal sangat tersohor di bumi provinsi Gorontalo ini, beliau di masa pendewasaannya itu seperti apa, dari di anak-anak sampai dengan. Kalau dari sejarah yang ada, memang yang saya pernah baca dan sering saya sampaikan, bahwa Raja Matulula Keke ini adalah salah seorang raja yang memang juga adalah merupakan tokoh agama atau yang penyebar agama Islam. Nah, dalam pemerintahan beliau itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan. Jadi seperti itu. Ya, karena kita ketahui bersama bahwa yang oleh Sultan Amai yang menikahi Boki Uotango dengan salah satu persyarat beliau harus masuk Islam. Jadi ini ada kaitannya dengan Matulula Keke tadi atau si Raja Ilato. Nah, kembali ke Raja Ilato. Ini diketahui bahwa beliau adalah tokoh yang pertama kali membelajarkan atau memberikan pelajaran terkait dengan teknik bela diri, ya ini yang sekarang itu dikenal dengan langga. Yang seperti itu, kalau dari cerita-cerita yang ada seperti itu, Pak, bahwa salah satu bela diri yang ada di Gorontalo yakni langga ini adalah hasil karya beliau. Jadi seperti itu, dan memang beliau ini termasuk sebagai salah seorang, katakanlah kalau di cerita-cerita orang-orang Jawa itu sebagai seorang pendekar, karena memang memiliki kesaktian. Jadi seperti itu, Pak. Iya, iya. Nah, ini Pak Kadar, konon cerita bahwa si Raja Ilato ini
hanya dilahirkan dari telur. Itu saya sempat dengar. Ini bagaimana menurut Pak Kadar? Memang kalau seperti itu Pak, itu diceritakan secara legenda. Ya, jadi kalau legenda cerita rakyat. Ya, cerita rakyat. Tapi yang sebenarnya kan memang kalau bercerita seperti itu adalah merupakan hal yang tahyul lah. Iya, yang seperti itu. Mustahil lah. Ya, mustahil lah. Tidak mungkin manusia itu hanya keluar dari telur. Tapi itu cerita-cerita rakyat yang sudah diberikan berbagai macam embel-embel cerita-cerita mistik yang seperti itu. Cuman dari sejarah yang ada bahwa beliau adalah salah seorang raja. Dalam pemerintahan beliau itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan. Kemudian adat filosofis adat kita itu masih adat bersendi sara, sara bersendi adat. Masih seperti itu. Artinya kalau dalam bahasa Gorontalonya adat hula-hula atau sara hula-hula atau adati. Antara kedua ini kalau misalnya tidak bertentangan maka itu dijalankan. Itulah aturan-aturan yang dijadikan sebagai acuan oleh masyarakat pada saat itu. Jadi kembali ke Raja Ilato. Yeah. Kenapa sampai ada penamaan Ju Panggola? Yeah. Ini yang jadi misteri juga, Pak Kadar. Istilah nama atau Ju Panggola itu adalah merupakan andeulati ayak wadi. Ini mohon maaf secara bahasa Gorontalo, bogarai beto itu. Artinya gelar yang diberikan oleh masyarakat karena dalam koibaan beliau, walaupun bercerita dengan anak-anak sekalipun dengan anak-anak dia bercerita, dia sikapnya itu punya wibawa seperti itu, selalu menyatakan Ju. Nah, sehingga terbawa sampai beliau tua. Nah, sehingga itu diberi gelar itu. Ya, Pak Tua selalu menyampaikan ya walaupun dengan anak-anak sekalian. Jadi seperti itu. Kalau menurut Pak Kadar, kira-kira sejauh mana atau mungkin didengar atau dibaca, sejauh mana kesaktian dari si Raja Ilato ini kira-kira? Memang kalau cerita kita hubungkan dengan cerita rakyat yang seperti tadi, gerakan beliau itu seperti kilat. Itu dalam langkah yang kita tahu bahwa seni bela diri langkah itu dia lebih cepat Pak, mengandalkan kecepatan dan keindahan. Jadi seperti itu keindahan gerakan. Nah, itu sehingga ada istilah untuk menjadi seorang yang punya ahli dalam bela diri langkah itu ada yang dinamakan pitodu Pak, pitodelio. Artinya diteteskan di mata. Diteteskan di mata ya. Jadi tidak, dan itu tidak mudah. Nanti orang-orang yang mumpuni katakannya seperti itu yang memiliki. Kalau melihat dari segi makam yang ada ini Pak Kadar, berarti beliau bertempat tinggal terakhir mungkin di kawasan ini. Berarti tidak, atau mungkin disinilah letak kerajaan saat beliau melaksanakan tugas sebagai raja pada waktu itu barangkali. Memang harus ada penelitian dan harus ada ditelusuri apakah beliau ini memang tempatnya di sini ataukah tempat ini hanya merupakan petilasan tempat terakhir beliau berdiri memberikan wejangan atau apa. Ini kan bisa saja Pak, karena sampai dengan saat sekarang tidak ada yang bisa membuktikan bahwa disinilah kerajaan atau disinilah beliau dimakamkan, karena itu masih dugaan semua Pak. Kita masih butuh penelitian dan berbagai macam pihak untuk menelusuri sejarah daripada beliau ini. Karena saya sampaikan dari awal bahwa ada berbagai macam versi oleh masyarakat yang ada di sini. Jadi seperti itu. Karena begini Pak Kadar, sedikit salah satu yang menjadi bikin banyak orang penasaran, semua para aulia di Gorontalo itu rata-rata makamnya di atas bukit. Termasuk ini Raja Ilato ini. Nah, memang begitulah Pak. Ciri khas daripada para aulia itu memang dalam kehidupan beliau saja, beliau itu selalu ingin menyendiri, ingin berhalwat, banyak berhalwat, banyak berzikir. Jadi mereka menginginkan tempat mereka itu aman. Jadi seperti itu. Jadi mereka memilih tempat-tempat yang jauh dari pemukiman masyarakat. Ya, seperti itu. Nah, masih dengan Raja Ilato, ya mungkin konon katanya di sebelahnya ini ada
satu makam yang konon katanya adalah penemu dari makam ini. Ya, jadi kalau dari penuturan orang-orang tua kita dulu bahwa beliau ini salah satu dari penemu. Tapi sebelum beliau datang memang sudah ada yang ada di sini. Itu cerita orang-orang yang terdahulu. Ya. Cuma karena beliau sekaligus melestarikan tempat ini. Ya. Karena pada saat itu beliau tidak begitu langsung menemukan itu, tidak. Ada peristiwa yang menyebabkan beliau sampai ke sini karena beliau ini bukan orang sini. Nah, beliau pada saat itu katakanlah itu berkalam langsung dengan katakanlah roh daripada Tuan Jupanggola ini, bahwa dia berada di suatu tempat, dan pada saat itu Tuan Haji Abu Bakar yang ada di makam itu, yang namanya itu sudah tertera di situ, bahwa beliau adalah penemu. Karena pada saat itu beliau mengalami sakit yang parah sampai 100 hari. Beliau sudah tidak bisa lagi bercakap-cakap. Tapi dalam sakit beliau itu bisa memberikan isyarat telunjuk. Nah, kesepakatan keluarga, mereka membawa Tuan Haji Abu Bakar ini ke arah telunjuk beliau, dan berapa hari sampai di sini. Nah, setelah sampai di tempat ini beliau langsung sembuh. Jadi ini cerita awal kenapa beliau dikatakan sebagai penemu. Nah, seperti itu. Berarti ada kekeramatan dari bukti salah satu keramatnya dari Jupanggola. Nah, Pak Kadar, ada ini yang ingin kami gali lagi informasi terkait dengan kekeramatan daripada Jupanggola. Dari sekian lama Pak Kadar, mungkin sudah berapa tahun Pak Kadar sekarang? Kalau saya memang tinggal di sini, lahir di tempat ini, di sekitaran ini. Cuma saya sebagai juru pelihara pada saat itu di tahun 2007, Pak. 2007. Tapi Pak Kadar memang asli? Ya, saya asli di sebelumnya sini. Saya memang sudah jadi imam masjid ini sejak tahun 2005. Berarti saya Pak Kadar lebih tahu dan lebih banyak menyaksikan begitu banyaknya orang, bukan hanya dari Provinsi Gorontalo, tetapi dari luar Provinsi Gorontalo datang untuk berkunjung, berziarah di makamnya Raja Ilato ini. Kira-kira dari pengalaman ataupun bisa Pak Kadar tafsirkan bahwa apa sih tujuan dari? Memang kalau dulu Pak, memang ada keyakinan dari sebagian, ini tolong dipahami, sebagian masyarakat, tidak semua masyarakat Pak, sebagian mereka percaya bahwa karena dengan adanya kekeramatan beliau ini, kemudian beliau adalah salah satu tokoh yang dikatakan sebagai aulia, maka mereka banyak berkunjung ke sini dan berdoa di tempat ini. Nah, kalau dulu Pak masih awal-awalnya itu masih itu boleh dikatakan sudah agak menyimpang, karena mereka ada masyarakat bermohon dan meminta ke makam ini. Ini awal-awal. Nah, cuman kalau kita kaji dari awal, memang sebelumnya itu kenapa banyak orang yang datang itu berawal dari mereka mengetahui bahwa di sini ada makam, kemudian ini adalah salah seorang aulia, maka mereka datang ke sini. Pada pertamanya, awal mulanya itu Pak, terjadi musim paceklik di sini Gorontalo. Itu dalam masa waktu yang panjang terjadi musim paceklik karena mereka tahu dan percaya bahwa di sini ada makam aulia. Mereka datang ke sini berzikir, kemudian selawat dan lain sebagainya. Dalam beberapa hari mereka siang malam mereka berzikir, istighfar dan lain sebagainya. Mereka bermohon kepada Allah agar supaya musim paceklik atau musim kemarau ini tidak akan berkepanjangan, dan akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan mulai dari saat itu ketika datang satu musibah atau katakanlah bencana alam apa semua, mereka datang ke sini bermohon kepada Allah. Nah, itu yang harus kita tekankan ke para peziarah setelah saya jadi pengurus di sini, bahwa boleh saja berziarah, akan tetapi kalau masuk ke dalam jangan sampai kita akan bermohon kepada Tuhan atau makam tersebut. Seperti itu. Supaya kita tidak akan menyimpang dari agama kita sebagai salah seorang muslim. Apalagi kita ketahui bersama di tempat ini, di
tepat di makam dari Raja Ilato ini terdapat tanah putih yang dulu, yang konon katanya itu dulu sering diambil tapi tidak pernah habis. Tidak pernah. Ini juga yang perlu diluruskan, Pak. Ini sering saya sampaikan ke para peziarah dan kepada para masyarakat, bahkan dari luar daerah, mereka ada kepercayaan bahwa tanah itu tidak pernah habis. Dari logika saja, Pak, tidak mungkin benda mati itu diambil baru kemudian dia akan kembali lagi. Ini kan benda mati, tanah kan benda mati. Itu hal yang tidak boleh dinalar. Cuman kita harus berikan pengertian bahwa kita hanya meminta berkah. Insya Allah Allah memberikan berkah. Karena memberikan suatu benda atau kepada satu makhluk itu diberikan oleh Allah suatu kelebihan, kita itu kan hak prerogatifnya Allah. Nah, kita berharap bahwa apa saja yang terjadi di sini ini adalah kehendak Allah, bukan kehendak siapa-siapa. Jadi seperti itu harus diyakinkan seperti itu. Jadi tanah itu tidak diambil kemudian dia tidak pernah habis, bahkan akan kembali. Itu tidak mungkin. Ini tanah. Ini yang perlu saya luruskan, bahwa tanah itu ditimbun kembali, tapi dengan tanah yang sama. Kalau kita melihat tanah seperti itu tidak ada di tempat lain. Ini yang harus diluruskan kepada masyarakat yang ada di, karena sekarang tersebar di luar bahwa di sana ada makam yang keramat, harus ambil anunya, dibuat bedak dan sebagainya, bisa jadi untuk menghindari penyakit dan lain sebagainya. Sebenarnya itu tidak sebenarnya hanya kita kembali ke akidah kita sebagai orang Muslim untuk tetap percaya pada Allah. Itulah yang harus perlu diluruskan. Nah, kembali lagi Pak Kadar, ini saya kurang puas ini dengan perjalanan si Raja Ilato ini. Kira-kira ada lagi hal-hal yang Pak Kadar ketahui tentang seorang Raja Ilato? Karena pernah saya mendengar begini, setelah beliau wafat dan bahkan sampai dengan saat ini, ada yang melihat bahwa ada cahaya dari Ibu Olo Bulalo ke tempat makam ini. Ini yang, apakah ini cerita yang saya dengar langsung dari masyarakat, entah benar atau tidak? Nah, kalau hal seperti itu dari orang-orang tua kita dulu, bahkan orang tua saya juga menceritakan seperti itu, Pak. Sebenarnya ada yang cahaya itu yang timbul dari sini, dia sampai ke arah Hundulobohu, Pak. Hundulobohu itu berada di bagian telaga sana. Jadi seperti itu. Mungkin asal mula daripada istri beliau itu cerita yang ada, dan itu sampai dengan tahun-tahun kemarin, itu berapa tahun kemarin masih ada yang menyaksikan itu. Tapi itu kan tidak bisa kita jadikan sebagai suatu sandaran bahwa itu adalah merupakan kekeramatan beliau, atau bahwa itu adalah kekuasaan Allah, tapi diperlihatkan kepada manusia. Jadi harus kita yakin seperti itu, agar tidak sampai kita masuk ke arah kesyirikan tadi. Artinya mengkultuskan individu, melebih-lebihkan sesuatu. Ini kan hanya cerita-cerita rakyat, cerita-cerita masyarakat. Walaupun itu ada yang menyaksikan, ada masih banyak yang menceritakan, menyaksikan langsung. Tapi hal-hal yang gaib seperti itu kan nanti tidak banyak yang. Satu lagi Pak Kadar, apakah danau ini atau sejarah dari danau ini ada kaitan dengan? Karena ada beberapa orang juga yang mengatakan danau juga ada kaitannya dengan Raja Ilato. Kalau hal itu mungkin agak jauh, Cuman itu karena biasanya masyarakat itu melebih-lebihkan sesuatu itu, sehingga sudah dikait-kaitkan. Karena mungkin keberadaan beliau ini mungkin danau sudah ada. Karena mungkin ribuan tahun yang lalu, itu yang kita tidak tahu. Karena saya tidak bisa menceritakan, bahkan saya pun belum banyak mendengarkan bahwa ini ada hubungannya dengan danau. Tapi kalau misalkan cerita belakangan seperti halnya Tuan Haji Abu Bakar, itu masih banyak yang menyaksikan bahwa itu kelebihan Tuan Haji Abu Bakar itu, Pak. Karena di sini ada adat istiadat dikili yang setiap bulan 13, 14, 15 itu ada tradisi itu, dan sampai sekarang masih ada itu. Pada saat itu karena akan ada tamu,
maka Tuan Haji Bakar ini turun ke. Nah, pada saat itu ada nelayan Pak yang mencari ikan dengan puoto, bahasa Kalimantan puoto. Nah, Bapu ini menyampaikan bahwa wau muhile pun lauti penbongol bosanya tamu poli waktu itu Kuba itu di makam. Nah, nelayan itu mengatakan bahwa saya belum mendapatkan ikan, padahal sudah ada. Nah, pada saat itu Bapu cuma menyampaikan iya kami tidak apa. Beliau berpindah ke salah seorang nelayan mengatakan kalau boleh saya mau minta ikan kan. Tapi karena nelayan ini memang betul-betul belum dapat, katanya belum mendapatkan ikan, belum mendapatkan hasil. Nah, oleh Bapu ini, Bapu Hajara, dia sampaikan bahwa pola pilot yang itu dia tunjukkan satu tempat untuk menangkap ikan, untuk menangkap ikan. Ya. Nah, pada saat itu nelayan ini menaruh jalannya di situ. Nah, pada saat itu ikan sudah tidak bisa, saking banyaknya sudah tidak bisa diangkat. Itu kelebihan itu yang ada, termasuk itu kelebihan daripada Tuan Haji Bakar. Jadi seperti itu Pak. Ya. Jadi selain itu Pak Kadar, kira-kira kalau dari masa Raja Ilato memimpin atau dalam, kan beliau di sini mungkin ada paling banyak berinteraksi dengan masyarakat di sini, atau sepengetahuan Pak Kadar seperti apa kira-kira? Karena ini sejarahnya atau ceritanya ini kan sudah ratusan tahun. Nah, secara otomatis ya agak sulit kita mendapatkan satu informasi yang memang benar-benar ada fakta. Cuman memang ada cerita-cerita orang-orang yang sekarang yang memang memiliki ilmu yang diberikan oleh Allah, kelebihan itu mereka bisa melalui mimpi lah, seperti itulah, ada petunjuk-petunjuk dan lain sebagainya. Ini yang banyak yang datang ini seperti itu aja. Jadi itu hanya melalui mimpi bahwa ada petunjuk-petunjuk seperti itu. Ada orang sakit, mereka datang ke sini bermohon, berdoa kepada Allah agar supaya penyakitnya dihilangkan dan lain sebagainya. Dan akhirnya mereka setelah kembali dari sini juga Allah ijabah mereka punya doa. Karena setahu saya kalau musim ada musim-musimnya. Biasa bayade bayade dan lain sebagainya, banyak yang berkunjung, sehingga kita berharap juga dengan keberadaan situs yang ada ini tidak dijadikan tempat untuk hal-hal yang menyimpang dari agama kita, Pak Kadar. Memang benar Pak, sampai dengan saat sekarang itu adat atau kebiasaan seperti itu masih ada. Dia bayade itu dia nisfu Saban. Nisfu Saban pasti banyak, itu puncak dari masyarakat yang datang ke sini, yang berkunjung ke tempat itu ini. Dari semua penjuru itu. Tapi memang awalnya dia cuma bayade. Kenapa dia bilang bayade? Karena masyarakat yang berasal dari bayade itu yang awal mula pertama. Tapi setelah mereka menikah di tempat-tempat misalnya di Paguyaman sana, bahkan ada yang di luar daerah, mereka berkumpul di saat nisfu Saban itu dan sama-sama ziarah ke sini. Dan yang mereka laksanakan di sini termasuk tradisi gunting rambut dan lain sebagainya. Bahkan mereka bawa ternak untuk akikah dan lain sebagainya begitu, Pak. Oke, jadi kira-kira itu Pak Kadar, terima kasih. Ini sudah menghampiri maghrib. Terima kasih atas kesempatan bisa menerima kami untuk bisa menggali lagi. Sebenarnya sampai dengan saat ini kami belum puas sebenarnya, dan ingin kembali lagi bersama Pak Kadar untuk bisa menggali informasi terkait dengan keberadaan daripada kisah seorang aulia terkenal yang tersorot di Provinsi Gorontalo, yakni Ju Panggola atau Raja Ilato. Terima kasih Pak Kadar. Terima kasih sama-sama. Tentunya kami berharap tempat ini sering dijaga dan menjadi perhatian oleh semua pihak. Insya Allah. Oke Pak Kadar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.